Selamat siang, pagi, malam, Ibu Bapak dosen praktikum proses manufaktur. Saya dari kelompok D2-5 akan memulai presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Alfred Santosa. Saya akan memulai presentasi proses produksi meja lipat yang akan kami buat. Nah, pada gambar di sini, ini merupakan meja lipat yang akan kami produksi, di mana latar belakang kami memproduksi meja lipat ini adalah kami membantu suatu perusahaan sebagai tim analisis, di mana perusahaan tersebut pada kondisi COVID-19 ini pendapatannya menurun drastis dan dia juga ingin tetap membiayai kebutuhan pegawainya. Nah, kami sebagai analisis merancang suatu produk, yaitu produk meja lipat ini. Nah, produk meja lipat ini tujuannya agar dapat berguna bagi semua orang, baik itu dalam work from home maupun learning from home. Untuk produk meja lipat yang tadi telah kami jelaskan sendiri, itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponennya adalah daun meja, lalu ada komponen selanjutnya kaki meja dan juga penyangga meja. Nah, pada gambar di sini merupakan komponen daun meja. Nah, komponen daun meja ini merupakan komponen utama dalam memproduksi produk meja lipat, di mana komponen daun meja ini berbahan dasar dari kayu pinus dengan ukuran 2 meter kali 1 meter dikali tebalnya 4 cm. Nah, daun meja sendiri sebagai komponen utama dalam penyusun produk meja lipat ini berfungsi untuk menaruh peralatan alat tulis, menaruh botol minum, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah komponen penyangga meja. Nah, untuk komponen penyangga meja ini berbahan dasar dari bahan aluminium dengan panjang 67 mm, lebar 40 mm, dan tinggi 40 mm, di mana komponen penyangga meja ini nantinya akan di-assembling, akan digabungkan dengan daun meja yang sebelumnya, dan nanti akan digabungkan juga dengan kaki meja menjadi satu kesatuan produk. Nah, baik daun meja maupun penyangga meja serta kaki meja akan melakukan proses produksi sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan dan ukuran yang diinginkan sesuai ketentuan. Selanjutnya adalah komponen ketiga atau komponen terakhir, ini adalah komponen kaki meja. Komponen kaki meja ini berbahan dasar pipa besi, yang mana pipa besi ini awalnya memiliki panjang sekitar 2 meter dengan tebal dari pipa besi 2 mm dan berdiameter 20 mm. Nah, artinya pipa besi yang panjang ini akan dilakukan proses produksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Proses produksi yaitu bending, pipa bending. Nah, di mana nantinya komponen kaki meja ini akan digabungkan dengan komponen sebelumnya, yaitu daun meja, dan komponen sebelumnya lagi adalah penyangga meja, sehingga jadi satu kesatuan produk, yaitu daun meja. Maksud saya produk meja lipat. Nah, lalu tujuan dari proses produksi meja lipat sendiri untuk apa? Tujuan dari proses produksi meja lipat sendiri yang pertama adalah memastikan proses produksi dari PT tetap berjalan meskipun dalam kondisi COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dapat menentukan proses produksi yang efektif dan efisien agar dapat menghemat biaya produksi, dapat juga membentuk meja lipat yang sederhana dan elastis, dan juga bermanfaat dalam membantu pekerjaan seperti work from home, meletakkan benda di meja, dan selain sebagainya. Serta kita juga nanti akan merancang simulasi proses produksi yang mudah, jelas, dengan menggunakan aplikasi CNC simulator yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Nah, untuk proses produksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, untuk CNC simulator simulasi juga akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Ritya Rama Fauzan dengan NPM 61319011113. Saya akan menjelaskan proses produksi komponen daun meja. Tahap pertama proses produksi adalah cutting. Melakukan cutting untuk membuat panjang kayu pinus menjadi 600 mm dan lebarnya 400 mm yang dilakukan pada cutting station. Tahap kedua adalah milling pertama. Melakukan milling untuk ujung kedua sisi bagian atas dengan diameter 50 mm yang dilakukan pada drilling station. Tahap ketiga adalah milling kedua. Melakukan milling untuk ujung kedua sisi bawah dengan gerak melingkar dengan diameter 100 mm. Itu pada bagian kanan kiri ini. Tahap keempat adalah milling ketiga. Milling ketiga ini dilakukan pada sisi bawah benda dengan diameter 446 mm yang dilakukan pada milling station. Tahap kelima adalah centering. Centering ini dilakukan untuk melubangi 16 lubang pada bagian belakang, yaitu di sini, di sini, dan di sini. Tahap keenam adalah drilling. Melakukan drilling yang setelah di centering sebesar 6,5 mm dengan kedalaman 10 mm. Setelah itu tahap 7 melakukan centering. Melakukan centering untuk pada bagian sisi kanan atas di sini. Setelah itu melakukan drilling dengan diameter
80 mm dan kedalaman 30 mm untuk lubang yang besar. Setelah itu melakukan drilling dengan diameter 20 mm dan kedalaman 10 mm untuk lubang kecil di sini. Tahap 9 melakukan milling. Melakukan proses milling untuk membentuk lubang di tengah seperti huruf T ini yang di atas ini. Tahap 10 adalah deboring. Melakukan proses deboring dengan menggunakan amplas untuk menghaluskan permukaan komponen daun meja yang dilakukan pada deboring station. Tahap terakhir adalah inspection. Melakukan pemeriksaan pada seluruh bagian material kayu yang dibentuk sehingga menghasilkan daun meja yang bagus dan sesuai dengan yang dikehendaki. Kegiatan ini dilakukan pada inspection station. Berikutnya saya akan melakukan proses produksi komponen penyangga meja. Tahap pertama proses produksi adalah cutting. Kegiatan ini dilakukan untuk memotong aluminium menjadi berukuran panjangnya 65 mm, lebar dan tingginya adalah 40 mm yang dilakukan pada cutting station. Tahap kedua adalah parting. Memotong aluminium balok pada bagian sisi depan berukuran 15 x 35 x 40 mm yang nantinya bagian yang dipotong tersebut tidak terpakai dan akan dibuang, yang dilakukan pada cutting station. Tahap ketiga adalah centering. Melakukan proses centering untuk membuat lubang di tengah balok aluminium yang dilakukan pada drilling station dengan alat bantu ragum dan tools center bit. Tahap keempat adalah boring untuk memperbesar diameter pada bagian tengah balok aluminium di lubang centering sebesar 25 mm dan kedalaman 30 mm yang dilakukan pada drilling station. Tahap kelima adalah parting. Parting dilakukan untuk memotong aluminium dari titik sejauh 15 mm dari bagian kiri balok aluminium, yang dimana nantinya akan memotong balok aluminium berukuran 21 mm x 25 mm menembus lubang yang telah di-drilling yang kotak ini, yang dilakukan pada cutting station. Tahap ke-6 adalah counter boring pertama. Melakukan proses pembesaran lubang secara bertingkat di mana bagian atasnya berdiameter 12,24 dengan kedalaman 3,5 mm dan bagian bawahnya berdiameter 5, mm dengan kedalaman 1,42 mm. Tahap ketujuh adalah center boring. Melakukan proses pembesaran lubang secara bertingkat di mana bagian atasnya berdiameter 12,24 mm dengan kedalaman 3,5 mm dan bagian bawahnya berdiameter 5,5 mm dengan kedalaman 36,42 mm. Tahap ke-8 adalah grinding. Melakukan pengamplasan pada seluruh bagian balok aluminium yang masih tajam yang dilakukan pada grinding station. Tahap 9 adalah inspection. Melakukan pemeriksaan pada seluruh bagian balok aluminium sehingga menghasilkan penyangga meja yang bagus yang dilakukan pada inspection. Saya Febri Eka Adiputra dengan NPM 613190118 akan melanjutkan proses yang selanjutnya. Proses yang selanjutnya merupakan proses produksi komponen kaki meja. Pertama, dilakukan cutting, yaitu memotong pipa menjadi berukuran 634,85 mm. Kedua, dilakukan pipe bending atau proses pembengkokan pipa dengan kemiringan 45 derajat dan dengan jarak 170 mm dari sisi kiri dan sisi kanan, atau dari sisi sini dan sisi sebelah sini sejauh 170 mm. Lalu selanjutnya dilakukan centering. Centering ini pembuatan dua lubang. Lubangnya itu berada pada posisi sini dan posisi ini. Setelah centering dilakukan, dilanjutkan oleh drilling. Drilling ini dilakukan dengan diameter 8 mm dan kedalaman 20 mm. Selanjutnya dilakukan grinding. Grinding ini dilakukan dengan tujuan untuk menghaluskan permukaan komponen kaki meja ini. Lalu selanjutnya dilakukan inspection. Inspection ini dilakukan dengan tujuan untuk mengecek kembali komponen kaki meja yang telah dibuat ini, agar komponen kaki meja yang telah dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan sebelumnya.
Halo, perkenalkan nama saya Sylvester Jovan Renaldo, NPM 61319011008. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai proses simulasi untuk pembuatan meja lipat. Ya, jadi sekarang saya akan melanjutkan proses simulasi dengan menggunakan software CNC Simulator Pro. Berikut akan ditampilkan tools-tools yang akan digunakan dalam proses simulasi kali ini. Ada tools untuk milling dan juga tools untuk drilling. Berikut akan ditampilkan benda kerja yang akan digunakan. Yang pertama ada benda kerja untuk daun meja. Yang kedua adalah untuk penyangga meja. Sedangkan untuk kaki meja sendiri tidak akan ditampilkan karena tidak dapat dibuat dengan menggunakan software ini. Pertama-tama akan dilakukan simulasi untuk daun meja dari tampak atas terlebih dahulu. Berikut adalah simulasinya. Pertama dilakukan proses milling dengan gerakan interpolasi melingkar pada keempat sisinya, lalu dilakukan proses drilling untuk membuat lubang, dan berikutnya dilakukan proses milling untuk membuat lubang seperti yang diinginkan. Dan yang terakhir, proses milling untuk membuat gerakan interpolasi melingkar pada bagian bawah. Berikutnya adalah proses simulasi dari daun meja untuk tampak bawah. Proses ini dimulai dengan sama seperti pada proses sebelumnya, yaitu proses milling dengan gerakan interpolasi melingkar untuk keempat sisinya, lalu dilanjutkan dengan pada bagian bawahnya. Setelah itu akan dibentuk lubang dengan menggunakan proses drilling dan selesai. Berikut akan ditampilkan proses simulasi untuk benda kerja yang kedua, yakni adalah penyangga meja. Pada penyangga meja, pertama-tama akan dilakukan proses parting di bagian sisi kiri benda kerja. Kemudian masih menggunakan proses yang sama, proses parting, dilanjutkan untuk membentuk lubang ke arah bagian tengah benda kerja. Proses berikutnya yang akan digunakan adalah proses boring untuk membentuk lubang di bagian sisi kiri benda kerja. Karena terdapat dua lubang yang berdiameter berbeda, maka dilakukan proses boring dua kali untuk diameter yang besar dan diameter kecil. Lalu hal yang sama juga berlaku untuk bagian kanan sisi benda kerja. Dan yang terakhir dilakukan proses pelebaran diameter lubang yang berada di tengah benda kerja. Berikut akan ditampilkan proses simulasi untuk proses pembuatan lubang di sisi ini. Ya, jadi tadi itu semua adalah sekian mengenai penjelasan proses simulasi dalam pembuatan meja lipat kali ini. Sekian dan terima kasih.